Jadi orang-orang sebenarnya sih kalau kita mau obatnya ya, apabila kita diberikan satu kesenangan, ada satu nikmat, alhamdulillah, itu kan ingat apabila sesuatu yang kesalahan tetapi tidak kita berbuat kesalahan tetapi tidak digerakkan lidah kita untuk mengatakan astagfirullah, berarti kita belum mendapat tuntunan. Inilah yang maksudnya orang-orang tertentu itu sudah terbiasa, sudah terbimbing sehingga masalah apapun yang dia hadapi kembali Allah, Allah, Allah. Bahkan dalam musibah terbesar pun kata Allah itu tetap ada. Innalillah, innalillah, wa innalillah. Sesungguhnya semua berasal dari Allah. Jadi kalau diambil itu urusan Allah. Jadi ini memang adalah suatu perjalanan spiritual dari masing-masing orang. Apa yang dibilang pengobatan tadi, bahwa ini merupakan satu kebiasaan yang sudah menjadi satu karakter itu yang terbentuk sehingga tidak lagi memang pada awalnya aku, tetapi di sana tidak ada lagi aku. Pada saat tidak ada lagi aku, bahwa semua ini bergerak atas izinnya, maka di situ tidak ada lagi kesombongan. Saya ini ahli ibadah, saya ini ahli ilmu, saya ahli ini, ahli ini, ahli ini. Tidak ada seperti itu. Pada saat ada orang mengatakan saya ahli ma'rifatullah, pada sesungguhnya dia tidak bermarifat. Kenapa? Karena yang menghendaki kita seperti itu adalah Allah itu sendiri. Seperti itu saudaraku. Nah, itu pemahaman saya sekarang ini. Pemahaman saya. Jadi aku itu ya sudah bukan dihilangkan, bagaimana ya, yang dimaksud pengobatan itu kemanusiaan tadi dihilangkan, yang dimaksud kemanusiaan dihilangkan itu akunya yang dihilangkan. Nah, itu mungkin bahasanya yang tepat, keakuannya, sehingga tidaklah bergerak tangan itu untuk melaksanakan wudhu kecuali Allah, tidaklah mampu untuk berdiri mengangkat takbir kecuali karena Allah, maka Allah semua di belakang, di balik semua itu. Nah, pada saat ada orang misalnya mau melakukan kebaikan, akan dipermudah untuk melaksanakan kebaikan. Apabila mau mengerjakan satu kemungkaran, maka ada saja penghalang yang menghalangi dia sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan itu. Itulah murni orang-orang di samping mendapat bimbingan dari Allah, dia juga dicegah untuk melakukan satu perbuatan keji dan mungkar. Sehingga apa? Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saudaraku. Pak Pengobatan, silakan. Ayo yang lain, silakan. Iya Pak Rahman, jadi saya tadi kan penyampaian saya itu mengikut saya lah ya, mengikut kalimat-kalimat saya gitu. Jadi ilmu itu adalah kalimat gitu. Ilmu itu adalah kalimat-kalimat. Jadi yang berjalan kepada Allah itu ya ilmu itu yang berjalan. Ilmu itu yang berjalan gitu loh. Jadi kalau manusia itu ketika dia berada dalam keadaan diperjalankan, maka dia merasakan ternaik ya. Dia merasakan terangkat tuh. Dia merasakan ternaik, terangkat gitu. Nah, dengan dia berada di atas, maka dia melihat segala sesuatu tuh. Nggak ada lagi ciptaan, dia ciptaan di atas tuh. Ketika dia di atas, dia melihat ke bawah, maka dia melihat segala sesuatu ciptaan. Semua ciptaan dia lihat. Jadi kalau untuk melihat ciptaan itu kita mesti naik ke atas ya. Bahasanya mi'raj lah. Nampak ciptaan itu, nggak ada yang tersembunyi di kita kan.
nggak ada yang tersembunyi di kita gitu. Jadi sahabat Mas Jiman, ini ilmu itu ya, kalimat itu adalah ilmu. Kalimat itu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu loh. Tapi saya lah ya. Kalau orang lain saya nggak tahu ya. Bagi saya Al-Quran itu luar biasa ya. Al-Quran itu adalah ilmu yang sempurna. Ilmu apa saja ada di situ. Jadi kalau kita bicara ilmu hakikat, ilmu makrifat, ada dalam Al-Quran. Maka carilah dalam Al-Quran tuh. Jangan cari di kitab lain lah, atau di luar Al-Quran lah. Karena kita diperintahkan untuk berpegangan dan yakin teguh ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita nggak bakalan tersesat gitu loh. Tersesat ini sahabat, jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok ini nggak bakalan nyampai. Orang bengkok gimana sih? Muter-muter gitu, bengkok ya. Jalan yang sampai itu jalan yang lurus ya, lurus saja tuh. Jadi kalau pandangan dari bawah, kita lihat ke atas lurus saja. Kalau dari atas kita lihat ke bawah lurus saja gitu loh. Nah ada ayat ilmunya ya, ada kalimatnya dalam Al-Quran, bukannya nggak ada. Cuman ini mesti dipelajari dan dipraktekkan secara berulang-ulang memang. Barulah manusia itu mendapatkan, oh ternyata jalan yang lurus ini gitu loh. Karena beda manusia, bagi dia jalan yang lurus dalam Al-Quran juga beda. Tapi tetap jalan yang lurus. Ini masing-masing pribadi ya. Masing-masing pribadi, jalan yang lurus di dalam Al-Quran bagi masing-masing pribadi beda-beda gitu loh. Beda-beda, tapi dia jalan yang lurus. Lurus sampai gitu loh. Gitu. Nah, kalau kita masuk kepada bahasa zikrullah ya, bahasa zikir, maka saya menganjurkan baca ayat Al-Quran itu. Jangan zikir itu Allah itu bukan zikir ya. Subhanallah. Bagi saya itu bukan zikir. Bagi saya zikir adalah membaca ayat dalam Al-Quran itu berulang-ulang. Nah nanti kita dapat tuh jalan kita. Nanti kita dapat jalan yang lurus gitu. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Salah lagi. Ngomong Batan, mohon maaf saya potong ya. Ini biar kita sedikit langsung ke poin sebenarnya. Ini poin yang dimaksud adalah setiap diri manusia ingin mencapai pada tahapan kejelasan mengenai tentang proses perjalanan spiritual masing-masing untuk bisa sampai kepada tahap kesadaran Tuhan. Ini saya kasih sedikit mohon maaf ya, bukan mengajari ya, bukan apa, tetapi semoga kalau bisa bermanfaat silahkan digunakan, kalau nggak bermanfaat ya silahkan diabaikan. Jadi gini, kita berbicara langsung ke poinnya aja ya, jadi nggak terlalu panjang kali lebar, bahwa sesungguhnya kenapa kita semuanya itu mencari tentang di mana sesungguhnya Tuhan. Maka poin terpenting adalah kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya sebelum ada apa-apa itu adalah kekosongan ya. Nah, sebab menjadinya isi itu sebab karena sudah bermateri, sudah menjadi wujud ya. Nah, ini proses perjalanan diri kita ya. Kita nggak usah terlalu melihat ke luar dulu, ke diri kita sendiri dulu. Lah sebab karena sudah bermateri inilah maka sang kosong itu tertutup. Nah, tidak diberikan ruang untuk dia bekerja ibaratnya gitu. Sebab walaupun dia bekerja, sesungguhnya hakikatnya dia bekerja. Dia memperjalankan sebab karena ketutup sama materi atau jasad ini, maka orang itu nggak tersadar. Makanya perlu proses pengetahuan dari awal, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Harus dikaji semua sampai kepada kesadaran. Lah, artinya, berarti ketika kita tahu bahwa awal muasal kita itu dari kekosongan,
sampai kepada wujud nyata sekarang itu berproses. Proses kejadian diri kita itu dari situ. Dari kosong menjadi ada. Lah, jadinya ada itu kalau dijelaskan secara keilmuan dari kosong kepada Nur Ahmad atau Nurullah. Ya. Kemudian bermanifestasi kepada semesta. Mas Kan gitu. Dimas, Mas Dimas. Sebentar bang, saya tahu arahnya bang. Nggak apa-apa, kita sambil jalan saja, kita diskusi sambil jalan saja, karena kalimat-kalimat kamu itu saya selalu menganalisa ya. Enggak, ini poinnya aja bang. Kalau nggak diambil poin. Nggak apa-apa. Iya, oke, nggak apa-apa poinnya. Saya selalu menganalisa kalimat orang ya. Dan saya ketika mendengar kalimat yang tidak masuk akal, maka saya katakan ini salah ya. Ya, makanya itu bang. Jangan terlalu kita mudah menyalahkan dulu, tapi renungkan. Nggak apa-apa. Nanti saya tunjuk di mana salahnya. Di mana salahnya. Ya, gini, kita tidak mencari benar dan salah bang Pengobatan. Enggak. Jangan kita mencari benar dan salah dulu. Bicara benar dan salah. Bukan benar, bercerita benar dan salah. Saya bercerita ya gini tentang tidak masuk akal. Ya, justru itu. Kalau Ya, tidak masuk akal itu akal. harus dilogikakan dengan akal abang sendiri. Sebelum saya lupa, bagaimana ya kamu bahagia sekali mengatakan saya ini datang daripada kosong tuh. Nah, itu kalau sampean belum ke arah situ, berarti percuma sampean menyampaikan tentang ketauhidan selama ini. Ini yang perlu saya pertanyakan. Oke. Karena Anda tidak tahu tentang asal-usul kejadian. Oke. Kalimat ya. Ilmu itu adalah kalimat. Kalau misalnya kalimat kamu, saya ini datangnya daripada kosong, saya sendiri nggak terima loh. Nggak mungkin saya datang dari kosong. Saya juga justru itu, kalau misalnya Bang Pengobatan menyampaikan hal-hal yang banyak gak saya terima tuh banyak. Cuma muter-muter. Makanya saya ambil poin. Coba kamu kira-kira apa ya kalimat yang pas ya? Saya tidak terima kalau kamu mengatakan saya ini datang daripada kosong. Saya nggak Ini terima. Bang, kalau saya katakan sang hidup ada bentuknya nggak? Apa? Sang hidup ada bentuknya nggak? Ada. Apa itu? Ada bentuknya. Apa? Seperti apa bentuknya hidup? Oke. Sekarang kamu mesti dengar kalimat saya ya. Saya katakan ilmu sama kamu ini. Ya. Jangan mengajari Bang, maksud saya menyampaikan aja. Saya mengatakan. Mengajari. Sampean itu kalau mengatakan ilmu bukan mengajarkan ilmu, kamu mesti tahu lah. Justru ya, ilmu itu harus diajarkan Bang. Kalau memang Anda berilmu itu ajarkan. Enggak, saya mengatakan ilmu saja. Saya nggak mau jadi guru kamu. Kalau tidak untuk mengajarkan kamu, gitu loh. Saya nggak mau jadi guru kamu. Saya juga nggak mau jadi muridnya karena abang ini muter-muter gitu loh. Karena kamu mengatakan saya datang daripada kosong, saya nggak terima. Nah, makanya kalau bicara tentang abang sudah ada, itu dari mana adanya? Nah itu dia. Dia. Pikir dengan cara yang logika. Oke. Gitu. Nah ini kalimat logikanya. Apakah membahas tentang ketuhanan itu bisa dengan logika? Gak bisa. Oh, itu semua teori, retorika semuanya. Ada ilmu yang tidak masuk akal. Bukan nah, ilmu justru itu kalau bicara tentang ketuhanan itu nggak ada ilmunya Bang. Yang bisa dikatakan adalah makhluk Tuhan, ya. Bukan ilmu namanya kalau tidak masuk akal. Ilmu itu masuk akal semua. Justru kalau masuk akal ya, kalau masuk akal itu semuanya kembali kepada makhluk. Ciptaan semua. Nanti sampean tuh ngambang, nggak sampai kepada saya ini datang daripada ciptaan bukan daripada Allah loh. Loh. Saya ini hanya saya bilang ciptaan, ya, bukan daripada Allah. Ini saya bilang, sampean dari dulu menyampaikan tauhid, kenapa ujung-ujungnya Anda itu berawal dari makhluk? Ya, itu dia. Ini kan sudah melenceng jauh, Bang. Justru kalau kita membicarakan tentang makhluk, jangan bicarakan tentang Tuhan. Justru kalau membicarakan tentang Tuhan, harus tahu Tuhan itu yang seperti apa. Tuhan itu bukan kosong loh. Tuhan itu bukan kosong loh. Itu loh. Karena nggak masuk akal. Kalau kamu mengatakan diri kamu datang dari kekosongan, nggak masuk artinya akal, ketika, bro. Nih, dengar. Ketika sampean bicara harus melepaskan segala keakuan, segala kemanusiaan, itu arahnya kemana? Enggak, saya bicara ilmu itu mesti masuk akal, enggak ilmu namanya. Justru harus masuk akal. Abang ketika menyampaikan harus menghilangkan kemanusiaan. Kamu bicara itu arahnya kemana? Ini gimana sampai? Saya akan lanjutkan diskusi kalau Bang Pengobatan bisa menerima. Kalau nggak bisa menerima, saya stop. Buat apa?
saya dengarkan retorika, teori belaka. Enggak. Bagaimana Bukan, kamu enggak. bisa Ini proses bicara? spiritual semuanya seperti itu. Kalau sampean tidak bisa menuju kepada titik kosong, kekosongan, itu mustahil. Itu bullshit. Sabar, Ngomong sabar, kosong. sabar. Sekarang gantian Saya itu- satu-satu. Apa Mas Giman dulu apa Pak Pengobatan dulu sekarang Oke, sekitar Saya 10 udah menit tahu, yuk. karena Bang Pengobatan Ya, ini siapa arahnya dulu, bukan siapa bukan dulu, bukan siapa bukan dulu, kayak nggak usah debat kusir yuk, gantian yuk. Oke, kita tunggu pelan-pelan ya sama Giman. Ya, oke, Pak Pengobatan dulu 10 Oke. menit apa 15 menit yuk. Mas Giman sabar yuk. Pelan-pelan kita ya. Saya ini begini loh sahabat. Apakah itu ilmu makrifat, ilmu hakikat ya. Semuanya yang dikatakan ilmu mesti masuk akal. Namanya aja ilmu. Masa nggak masuk akal sih? Nah ketika kamu mengatakan saya datang daripada kekosongan tuh. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal loh. Karena Nabi saya, Baginda Muhammad SAW itu mengatakan semua ciptaan itu ada unsurnya tuh. Ya. Ini kata Nabi saya loh, bukan Nabi kamu loh ya. Tapi Nabi saya. Nabi saya mengatakan segala sesuatu ciptaan itu, semua ciptaan itu pasti ada unsurnya tuh. Unsur ciptaan namanya. Kalau dia unsur ciptaan, nggak mungkin kosong. Ada materi dong. Manusia itu datang dari materi. Pertanyaannya belum? adalah materi apa? Ya. Belum, masih 2 menit, 3 menit. Lanjut. Hanya adalah materi apa, ya. Mungkin sahabat Mas Gimam belum lagi mendengar ilmu yang sekarang ditemukan sains ya. Ada namanya kalimatnya God particle tuh. Partikel Tuhan. Apakah itu kosong? Tidak, bro. Itu bukan bicara tentang kosong, God particle itu ya. God particle itu bukan bicara tentang kosong. God particle itu harganya 1 gram ya. Itu 500 triliun loh. Kalau kamu bertemu dengan God particle, silakan kamu timbang tuh. 1 gram harganya 500 triliun. Cap dulu ya. Sudah desainkan itu. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Ya, jadi sahabat, saya bukan janganlah lah kita itu bicara Jadi- ilmu hakikat nggak masuk akal. Nggak ada, semua ilmu itu masuk akal. Gitu. Ini Bung Pengobatan mungkin salah menangkap. Sabar Mas Rahman, waktunya masih ada Pak Pengobatan, lanjut. Nanti gantian narasi masing-masing berbeda nggak apa-apa. Ayo. Yang penting itu aja Mas Imam. Yang penting udah dapat poinnya ya kan. Udah dapat poinnya itu. Tapi saya minta di dalam room ini kita saling mendengar. Oh, udah cukup Pak Pengobatan, sudah cukup. Kalau sudah cukup gantian sama Mas Giman ya. Udah dapat poinnya itu. Udah dapat poinnya. Oke. Yuk lanjut Mas Giman sekarang yuk. Oke, 5 siap. menit sampai 10 menit yuk. Bang Pengobatan mengajak kita bicara tentang hakikat makrifat, ya. Tetapi yang diandalkan ada akal. Kira-kiranya masuk akal apa enggak, gitu loh. Sedangkan kita tahu sejarahnya Rasulullah pernah dimi'rajkan sama Allah. Bahkan malaikat sendiri tidak boleh masuk dan nggak mampu masuk ke ranah itu. Apakah bisa masuk dengan logika atau akal-akalan? Itu loh maksudnya. Kalau kita bicara tentang spiritual, selalu menggunakan akal-akalan, lah itulah ilmu retorika. Dan dia bukan seorang pelaku spiritual. Ya, makanya saya bilang, selama ini banyak orang berdebat, banyak mencari pembenaran, tetapi tidak mendapatkan kebenaran. Sebab kenapa? Dengan kalimat saja tidak bisa memaknai apa maksud daripada kekosongan. Sedangkan tadi bahasanya, kita harus mampu melepas segala kemanusiaan atau kemakhlukan. Arahnya kemana kalau bukan kepada kekosongan lah. Yang dimaksud Tuhan, itu setelah kita paham di dalam apa nilai kekosongan adalah kesadaran diri yang utuh, yang tanpa batas, yang bisa menjadi petunjuk hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tanpa ilmu lagi. Kesadaran itu nggak perlu ilmu yang terlalu panjang kali lebar. Kalau memang orang itu tanpa berilmu pun, ya, kalau dia memiliki kesadaran, maka dia lebih banyak mendengar, bukan mengkomplain, bukan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Waalaikumsalam. Pak Kasri Maaf, tahan dulu ya. Pak maaf, Kasri maaf diam lahir dulu. batin Ini ya Maaf lahir sama-sama. sebentar. Iya, Maaf sama-sama. lahir batin, Bang Sama-sama, Pak. Pengobatan. Maaf lahir Oke, batin, Bang. sama-sama. Iya, sama-sama Pak Kasri. Lanjut, Jangan lanjut, diulangin lanjut, lagi ya. Besok-besok jangan diulangin lagi kesalahannya ya. Nggak salah saya. Nggak salah. Cuman wajib. Ya kan ada wajar lalu kita kan di hari lebaran ini. Ya, masih ada Bersih, 3 menit lagi buat Mas Giman yuk. Oke. ditekankan. Jadi proses perjalanan untuk kita bisa menuju kepada kesadaran yang tanpa batas itu memang harus melalui proses laku tersendiri yang itu dibutuhkan tadi yang dibilang dari Pak Rahman butuh mursyid. Sebagai guru pembimbing, tujuannya apa? Biar kita bisa menyampaikan di muka umum seperti ini, bisa diterima, bisa dipahami, dan bisa diapresiasi melalui laku gitu loh. Jadi hati-hati di zaman sekarang kita menyampaikan tentang ketuhanan, tapi yang kita pahami hanya cuman sebatas kitab tertulis atau yang tercatat, ya, yang tersurat, bukan yang tersirat. Manakala kita hanya cuman beracuan kepada kitab yang tertulis, ya, maka kita akan selalu berjarak dengan Sang Maha Hidup itu. Padahal Sang Hidup itu sendiri sudah dengan setianya membimbing kita, ya, menghendaki segala sesuatu apa yang kita mau di dalam kehidupan sehari-hari. Lah kesadaran kita itu di mana? Ini belajar hakikat ma'rifat loh, bukan bicara tentang syariat atau tarekat. Katanya seperti itu. Makanya untuk ke depan kita boleh berbincang-bincang tentang tauhid, tapi 1 menit lagi, 1 menit Ya. lagi lanjut. Kalau kita belum mencapai tahapan kesadaran yang tanpa batas atau mi'raj, kita mesti harus berhati-hati. Takutnya apa? Kita kadang suka mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Tapi sesungguhnya diri kita sendiri yang sesat. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Imam. Monggo dilanjut dengan yang lain. Oke, kita lempar kepada Pak Rahman ya. Silakan Pak Rahman. Nanti setelah itu Pak Kasri. Terima kasih. 5 menit dari sekarang. Sekarang lewat 6, nanti lewat 11 ya. Lanjut. Ya, inilah campur aduk sebenarnya syariat, tarekat, hakikat, marifat sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau menurut saya, bahwa syariat itu yang mengantarkan kita kepada ke jalan sana. Karena kita ini Islam, ya kan? Nah, kekosongan yang dimaksud dengan Mas Giman ini adalah ketiadaan yang masuk yang tidak mampu terjangkau oleh akal. Itulah yang namanya maha. Itu namanya maha. Artinya kapan dikatakan maha itu tidak mampu dijangkau oleh akal. Kalau maha ilmu, maha mengetahui, siapa yang mampu mengakali itu? Itulah yang dimaksud dengan tadi kata dari kekosongan. Tabe pengobatan, saya cuma memperjelas bahwa memang sesuatu yang kadang ada sesuatu yang akal kita ini terbatas untuk menjangkau. Sehingga dikasihlah kekosongan. Kosong itu bukan berarti tiada. Kekosongan itu bukan berarti tiada, tetapi sesuatu yang akal tidak mampu menjangkau. Tetapi akan terbentuklah, makanya ada namanya asal usul. Asal dari Allah, usul dari kedua orang tua. Asal usul. Jadi asal kita itu kekosongan itu. Itu maksudnya. Itu maksud daripada Mas Giman nih tadi ya, Mas Giman. Belum tentu. Coba tanya dulu, betul enggak? Betul. Nah, udah. Sepakat ya Mas Giman ya? Pak Rahman sepakat. Oke. Baru kita ke alamat. Iya, masih ada 3 menit lagi. 3 menit lagi buat Pak Rahman. Pak Rahman, coba diulang lagi apa yang maksud sahabat Mas Giman ini seperti apa? Coba diulang kalimatnya. Kemahaan itu saudaraku, kemahaan. Kita kan tidak kita ilmu, punya pengetahuan, tetapi ilmun, maha mengetahui. Bagaimana itu? Mampu enggak? Mampu. Al-hayat, hidup.
maha hidup. Bagaimana caranya itu maha hidup itu? Coba bagaimana mendefinisikannya? Kemudian kita lapar, kita ada rasa, karena ada kodrat, ada pada saat kita ada rasa lapar, itu kodrat, itu adalah kehendak, ada kehendak. Kita mau melakukan sesuatu karena lapar, kita mau makan, itu karena kehendak. Irada itu kehendak Allah. Tetapi bukan berarti bahwa irada kehendak Allah itu sama dengan irada yang ada sama kita. Irada sama Allah itu maha, sementara kita hanya secuil dari kalau diibaratkan setetes dari air laut. Yang itulah yang kita punya. Nah, seperti itu saudaraku. Sehingga pemahaman saya 1 menit lagi. God spot yang disampaikan tadi oleh Mbak Pengobatan itu sudah dilakukan satu penelitian yang sangat mendalam. Pada saat God spot itu muncul, maka materi itu hilang. Pada saat materi itu ada, maka God spot itu tidak ada. Nah, bagaimana menjelaskan ini Pak Pengobatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke Kak Kasri, ke Pak Pengobatan dulu ya untuk menanggapinya. Silakan Pak Pengobatan 5 menit dari sekarang. Jadi sekalian kalimat maha itu untuk manusia sebagai khalifah. Kita mesti tingkatkan ya, kita mesti naikkan target kita gitu loh. Target kita ini mesti kita naikkan. Semua kalimat maha itu semuanya untuk manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah lah yang dipanggil maha tuh, bukan Allah loh. Allah itu tidak maha apapun. Aduh. Allah itu tidak diketahui. Allah itu tidak diketahui loh. Apabila ada manusia yang mengetahui sedikit tentang Allah, maka maha sucinya batal tuh. Ya. Jadi saya ini maha suci bagi Ndoro saya. Ya, bagi Ndoro putri saya ini maha suci itu. Karena dia nggak tahu saya. Dia cuma lihat gambar saya saja tuh, gitu loh. Jadi dalam Al-Quran itu yang kita lihat hanya wajah Tuhan saja. Wajah Tuhan tidak semua Tuhan. Ya. Kalau dia katakan wajahnya, berarti tidak semua dia dong. Kita nggak tahu tuh. Kalau misalnya kita masuk lagi lebih dalam, ternyata wajahnya ini adalah bekas firman kun. Allah itu tidak pernah mengenalkan dirinya kepada dalam Al-Quran. Ada. Di dalam Al-Quran, Allah hanya memperkenalkan semua ciptaan kepada manusia itu. Karena manusia ini adalah khalifah yang akan mengatur alam semesta beserta isinya. Karena itulah Allah memberikan ilmu pengenalan kepada ciptaan saja. Tidak ada ilmu pengenalan kepada Allah, nggak ada. Cuman lagi tergantung manusia itu. Dia menjadikan Allah yang mana dulu nih. Ada loh manusia itu menyembah pohon Allah pohonnya tuh. Allah pohonnya Allah ya. Ada juga manusia menyembah patungnya Allah, Allahnya patung. Ya. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah semuanya ciptaan tuh. Ya. Tergantung manusia itu mana tingginya, ketinggian ilmunya, ya, kecepatan ilmunya, ketinggian ilmunya gitu loh. Poinnya adalah apabila manusia itu mengetahui sedikit tentang Allah itu, maka maha sucinya batal. Mengikut Ali radhiyallahu an mengatakan pintu pribadinya tertutup rapat tuh. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang sudah ada, sekarang ada, dan yang belum, yang akan ada, yang akan datang, tidak akan mengenal Allah secara pengetahuan. Ya. Pengetahuan manusia itu hanya tentang ciptaan itu. Karena itulah Allah itu mengatakan, akan aku tundukkan langit dan bumi berserta isinya kepadamu. Akan aku tundukkan bulan, bintang, dan matahari kepadamu. Itu semua ciptaan. Dan Allah itu hanya memberikan ilmu penundukan kepada manusia itu. Dan manusia tidak bisa menundukkan Allah. Nggak bisa. Manusia itu hanya bisa menundukkan ciptaan tuh. 2 menit lagi. Itu ya.
Jadi nggak mungkin ya ciptaan itu datangnya daripada kosong, nggak mungkin. Karena Nabi saya Muhammad SAW itu mengatakan semua ciptaan itu ada unsur materinya, ada unsur ciptaannya, ada unsur materinya tuh. Materi datangnya dari materi itu. Ujung-ujungnya sains sudah mengatakan tuh God particle tuh. Nah, disinilah sains itu bingung. God particle ini kadang-kadang dia timbul, kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang dia timbul, kadang-kadang hilang. Yang paling penting sahabat ya, hukum alam semesta dia akan mengisi kekosongan tuh. Jadi apabila ada manusia yang berupaya untuk mengosongkan pikirannya, alam semesta itu akan selalu mengisi kekosongan tuh. Hukum alam semesta adalah selalu mengisi kekosongan tuh. Jangan sampai, hati-hati ya, hati-hati bagi manusia yang berupaya untuk mengosongkan pikirannya tuh. Kalau misalnya yang datang di demit gimana coba? 1 menit lagi. Kan? Jadi misalnya Pak Rahman mengosongkan pikirannya kan, datang tuh ya kan kuntilanak gimana? Jadi kalau bahasa orang tasawufnya, kosong itu dalam isi dalam kosong gitu. Itu baru bagus. Kalau kosong saja. Ya, baik. Saya mohon izin dulu. Saya berasi sebentar. Oke, Bang Macam Garam boleh 5 menit dari sekarang. Lanjut. Saya cuma sebentar aja. Begini, saya sekarang ini mempertegaskan tentang pendapat kita masing-masing. Peganglah dengan apa yang kita dapat sekarang ini. Tetapi kembali pada Pak Pengobatan, apabila Pak Pengobatan itu bicara tentang Dia yang Maha, saya tidak terima. Yang Maha itu Allah. Tapi Maha Allah sudah terurai kepada Pak Pengobatan itu sendiri. Itulah tanda-tanda Allah itu ada. Jadi itulah yang saya sampaikan. Jadi Maha untuk Allah, kita tidak Maha. Ya. Assalamualaikum. Coba saya tanggapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya lagi, Bos? Sebentar. Bentar, pengobatan dulu ya Pak Kasri setelah Pak Pengobatan. Ya, silakan Pak Pengobatan. Ya. Kalau kita katakan Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, artinya kita tahu Allah loh. Kita mengerti Allah, kita paham Allah tuh. Oh Allah tuh Maha Suci loh, nggak bisa. Mengikut Sayyidina Ali radhiyallahu an, pintu pribadinya tertutup rapat tuh. Katanya lagi, saya tidak menyembah Tuhan yang tidak saya kenal, bilang macam itu. Nah itu dia. Artinya dia menyembah ciptaan tertinggi itu. Tidak, dia tidak menyembah yang tidak dikenal, dia bilangnya. Tuhan Iya. yang tidak dikenal. Jadi Allah itu kan mengenalkan ciptaan kepada dia. Kepada Ali itu kan. Tidak, Dia, kata Ali itu Bang, saya tidak akan menyembah Tuhan yang tidak saya kenal, bilangnya gitu. Iya, Allah itu. Tidak ciptaan dibilangnya Tuhan yang tidak saya kenal, makanya. Oke. Tidak ada bilang saya ciptaan di sana dulu. Oke. Dan Oke, Allah nanti itu. nanti saya tanggapi. Oke, lanjut Bang, lanjut. Oke. Dan Allah itu hanya mengenalkan ciptaan kepada manusia. Allah itu loh hanya mengenalkan ciptaan kepada manusia, terus kita mau apa tuh? Lanjut Bang, lanjut. Iya, itu poinnya. Silakan Abang. Allah itu hanya mengenalkan ciptaan kepada manusia, itu gimana coba? Oke, udah bisa saya, host. Silakan. Lanjut Bang Kasri 5 menit dari sekarang. Siap. Tadi Bang Pengobatan bilang Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya. Dalam Al-Quran jelas itu, atau 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, katanya gitu. La ilaha illa ana. Itu yang ngomong pohon loh, yang ngomong pohon itu. Tidak, hati-hati ya Bang. Itu cahaya itu. Cahaya pada saat itu kepada Nabi Musa. Jangan. Iya, ngomong pohon itu. Saya Pohon yang ngomong. Tidak, itu cahaya Bang. Sudah. Iya. Ada lagi dalam diskusi dengar Bang. Ada hadis dalam kursi. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenali, kata Allah. Kuciptakan makhluk agar denganku mengenaliku, katanya. Ada kata kalau ulama lagi. Dengar lu bang. Ada lagi kalau ulama. Orang tersembunyi. Dengar lu bang. Gimana cara mengenalnya orang tersembunyi? Gimana sih? Dengar lu bang. Kata Allah dalam apa kalau ulama. Awaludin mahrifatullah. Awal agama mengenal Allah. Apa kita bantah ini?
Orang itu dah, Sayyid Abdul Qadir Jalani, Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, diakui dunia keilmuan mereka. Jadi apa yang dibilang tadi yang kosong tadi yaitu hampa. Contoh, ketika seseorang sudah mencapai kepada jauh asik, ibarat dia melayang, hampa dia nanti, hampa. Itu kekosongan, kehampaan. Tidak ada lagi sana, tidak berhuruf, tidak bersuara. Di sana tadi al-insanu sirri tadi, wasirri sifati tadi. Insan itu rahasia adalah sifatku. Gitu. Pasti rahasia ada yang ditujukan kepada orang yang ditujunya. Tidak mungkin sama dia saya rahasia tadi. Pasti ada yang ditujunya. Sehingga rahasia terungkap antara dia dan Tuhannya kan gitu loh. Jadi itu makanya awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Banyak dalilnya tuh Bang di Quran apa? Innani anallah, jelas itu. Allah perkenalkan dirinya loh. Sesungguhnya aku ini Allah katanya kan jelas. Jelas ini waktu itu kepada Nabi Musa kan cahaya di dalam apa di daerah apa dia rumput-rumput timbul cahaya gitu loh, bukan rumput yang berkata tidak. Jadi itu makanya mengenal diri itu penting. Karena apa? Diri yang mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah faqad arafa rawahu fasadal jasad. Barang siapa kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Barang siapa kenal Tuhannya, binasalah dia. Lenyap keakuannya tadi. Melihat dia karena diperlihatkan, mendengar karena diperdengarkan, berkata karena diberkatakan, bahkan hidup karena dihidupkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu makanya, boleh Allah itu dikenal, boleh. Jadi makanya kita belajar di tasawuf tadi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Jadi itu makanya apa? Pandang syariat Allah itu pencipta isi langit dan bumi. Pandang tarikat Allah itu sebuah nama. Ada nama, pasti ada yang punya nama loh. Mustahil tidak ada punya nama. Pandang hakikat Allah itu jad wajibal wujud. Jad ianya, wujud sifatnya. Jad ianya jangan dicari. Jangan engkau cari jadku, kata Allah. Dan kata Rasulullah begitu. Cukup apa yang aku ciptakan engkau pikirkan. Kan gitu loh. Baru wujud sifatnya ketika kita berkasih sayang. Allah maha pengasih, maha penyayang. Wujudlah sifat Allah pada diri kita. Allah maha, tidak bisa kita ambil mahanya. Kita hanya berkasih sayang. Ketika kita saling memberi. Allah maha pemberi. Allah tidak bisa kita ambil ini. Ini hak Allah di sini, maha tadi. Kita saling memberi. Maka wujudlah sifat Allah pada diri kita. Pandang mahrifat Allah punya pandang. Melihat kita karena diperlihatkan, mendengar karena diperdengarkan. Bahkan hidup kita karena dihidupkan. Kan begitu loh. Itu makanya mengenai pengenalan diri, pengenalan Allah tadi, ya jelas. Ada dalilnya Bang. Jelas itu Bang. Jadi itu makanya, ya menurut kita lah. Apa yang kita dapatkan, yang penting bahagia kita. Apalagi ini di hari lebaran, bahagia kita. Masing-masing menyampaikan pendapat silahkan kan. Tapi ya pendapat ini begini kan gitu. 1 menit lagi. Siap. Jadi itu makanya pertama apa? Kita yang merasakan macam mana sebenarnya ketika kita sudah mengenal diri tadi itu awal di ma'rifatullah. Awal perjalanan itu. Bukan berarti ada awal, ada akhir. Dari setiap salik, murid atau hamba, dia berjalan. Pasti ada yang dituju. Setiap jalan pasti ada yang dituju. Pasti yang dituju pasti ada titik-titik sampainya, tujuan tadi. Ketika sampai dia berhenti di situ loh. Apa yang diberhentikan? Menurut saya, yaitu pandangan, ingatan, pendengaran. Satukan, berhentikan ke dalam diri. Yang hidup tadi. Sampai tingkat apa? Tingkat jauh dia sana. Asik dia di sana loh. Itu hampa kosong. Kekosongan atau kehampaan. Hilanglah, seolah-olah hilang gravitasi bumi. Ya, waktu habis akan dilempar kepada Kak Edman. Kalau Kak Edman tidak menanggapi, mungkin bisa ke Mas Giman ya. Coba ya. Oke, Kak Pong. Saya beritahu sedikit. Sabar, Kak Edman. Yang pertama sekali saya beritahu adalah tidak boleh menangis ya. Tidak boleh menangis. Karena ada sahabat Siapa yang menangis Bang? Kenapa? Adakah yang menangis di sini?
Kenapa nggak boleh kalau menangis nangis aja orang Ada dikasih nak mata. tangis itu tangis haru, Iya ada nggak tangis apa-apa, bahagia, ada nak tangis sedih, entah harunya dia. nggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Ada enggak tanpa sadari meleleh air mata itu air mata Pengobatan ngelek apa? Pak ya. Air mata kerinduan namanya. Oke, Tiba-tiba kalau meleleh dia. Pak pengobatan ngelek bisa dilanjut sama Pak Edman 5 menit dari sekarang ya. Ya, kalau saya ya kok pengobatan turun. udah habis sudah pengobatan turun. Ada mungkin apa dia, apa signal atau ada urusannya. Nah, ini kan lebaran, mungkin ada tamu. Oh iya. Bersangka baik aja kita. Mas Gabriel dikasih waktu lagi Pak Edman yuk. Ya silakan. Ada yang kurang, yang saya narasikan, ya kalau ditanya, kalau bisa saya jawab kan gitu loh. Iya. Kita kan berbagi di sini loh, berbagi apa yang kita. Kalau saya cuma mau ngasih tahu penciptaan yang paling hebat itu Ruh. Ruh itu nggak ada yang bisa bikin. Siapapun nggak ada yang bisa bikin. Tuhan manapun nggak ada yang bisa bikin Ruh. Pencipta dan penemu Ruh itu cuma satu. Ruh itu tidak yang bisa. diciptakan, Bang. Ruh itu dihembuskan, ditiupkan, bagian dari dalam diri Allah tadi. Telah kutiupkan ruhku. Berarti coba Bang tiupkan dulu ruh apa hembusan napas Abang dari dalam diri Abang, enggak itu. Ruh itu tidak ciptaan, itu bagian dari Allah tadi. Kalau bagian dari Allah tadi nggak bisa mati dong. Mana mati dia kembali, dia kepada Allah kembali. Kita yang mati, Bang. Kalau ruh binatang, bintang, bulan-bulan kan semuanya punya ruh. Punya ruh semua, Bang. Binatang. Semua punya ruh. Tapi kita tidak punya akal, tidak punya jiwa. Kita manusia punya jiwa dan akal gitu loh. Pohon kan juga punya ruh. Nah itu ruhnya Punya, gimana? Bang, semua punya ruh. Yang hidup, Nah itu hidup dia. punya ruh semua. Bertasbih kepada Tuhannya semua. Itu hasil ciptaan sang pencipta itu kan. Hasil ciptaan juga. Itulah aku datang daripada engkau, kata Muhammad. Nur Allah tadi Muhammad. Semua dari limpah kejadianku, limpah kejadian Muhammad ini. Limpah kejadian Nur Allah ini semua. Iya dari Nur Ilahi. Dari Nur Hilayah ini turun ke Nur Nur Ilahi, Hayat Nur dulu. Allah. Bernama Muhammad. Nur dengar dan Nur Hayat dulu. Nur Hayat Nur kehidupan. Ini bahaya ya, ini bahaya sahabat. Kalau misalnya kita katakan tumbuh-tumbuhan gak ada akalnya ya, kalau kita katakan tumbuh-tumbuhan gak ada akalnya itu bahaya. Justru zaman Bang. Manusia gimana yang ada cara dia akal. nyari makan? Gimana cara dia nyari makan? Dia Sahabat tahu lapar, makan. Insting orang itu, insting namanya itu. Kalau binatang. Tidak akal, Bang, akal. Kalau binatang ada akal. Binatang ada dikit. Oke, saya masuk dulu kepada sahabat Kasri ya. Iya, siap. Sahabat Kasri mengatakan binatang itu insting bukan akal, oke? Oke. Oke, tak potong dulu saudaraku. Saya tak turun dulu ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Mas Giman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cepat kali, Ruh. Jadi sahabat Kasri, cobalah lihat ya. Ada seekor anjing dan dia memiliki tuannya. Tuannya ini manusia ya. Saya tidak masuk akal kalau misalnya kita katakan anjing ini nggak punya akal. Karena apa? Ketika Tuhannya itu meninggal, terbaring terbujur kaku tuannya itu di tempat tidur, dia nangis loh. Dia peluk tuannya itu dan dia nangis tuh. Dan anjing ini pergi kemanapun tuannya dibawa, dia ikut tuh. Dan pada akhirnya anjing ini duduk di kuburan tuannya itu, ya. Duduk di kuburan tuannya itu sambil menangis tuh. Terus saja menangis anjing ini. Bagaimana? Nggak masuk akal bagi saya kalau misalnya dengan melihat keadaan itu kita katakan anjing itu nggak punya akal, nggak masuk akal tuh. Itu di menurut saya Kasri. Punya sedikit. Di mute. Bang Kasri mute-nya dibuka. Bang Kasri mute-nya dibuka. Ini, Bang. Manusia kelebihannya diciptakan Allah akal. Apa itu akal? Buah daripada pikiran. Itulah akal. Kalau punya akal itu kerbau, tidak bisa dipotong kerbau itu. Diserolok sama kita. Akal itu harus tahu kita buah dari pikiran. Apalam ta'kilun kata Allah. Tidak ada pernah Allah berkata, apa kamu tidak berpikir kepada hewan? Tidak ada, Bang. Ada mereka tidak mempunyai
Apa tanggung jawab? Tidak ada tanggung jawab pada orang itu. Tidak Ada cuma sedikit. pertanggungjawaban. Ada cuma sedikit lah. Tidak ada akalnya, Bang. Akal itu hanya bagi manusia, Bang. Coba nanti buka Tapi di mana ada lah sedikit, kalau nggak dikasih sedikit sama sekali dia tidur mulu lah. Tidak, Nggak itu ngapa-ngapa. insting mereka. Dia lapar makan. Jadi Tapi benar, berpikir orang binatang itu itu hanya memiliki insting, bukan akal, insting. akal loh. Hati-hati kita. Pak Rahman pernah nggak membaca buku anjing menceramahi Udah. wali Allah tuh? Anjing menceramahi wali Tidak Allah. bisa marah. Insting, saudaraku, bukan akal. Pasti aja Itu insting. dia lo anjing dengan ulama. Karena itu jubahnya kepada anjing tuh bilangnya kau najis bilangnya. Kan gitu. Ya, terus ada anjing lagi penghuni gua Kapi itu. Saya nggak masuk akal loh. Kalau dikatakan anjing itu nggak punya akal. Binatang, Bagaimana Bang. tuh? Jangan anjing saja, semua binatang. Semua hewan tidak punya akal, Bang. Manusia yang punya akal. Itulah jiwa, bagian dari jiwa. Kita yang punya jiwa loh. Singa ya. Apa itu Harimau jiwa? ya. Bagiannya akal, pikir, paham, hayal. Itulah bagian dari jiwa. Harimau itu ya yang dikatakan citah itu harimau itu ya. Dia menangkap kambing itu luar biasa ya, menangkap Itulah rusa itu luar biasa. Itulah insting caranya mereka, dia Bang. loh. Berburu tadi. Insting itu ya, bukannya akal itu ya. Bukan akal, Bang. Coba Abang runut nanti. Coba Abang runut semua buku. Adakah binatang, hewan, atau tumbuhan punya akal? Tanya dulu, Bang. Oke. Hanya manusia yang diberi Allah akal. Sekarang Makanya kita saya diberi katakan akal. kuncinya Supaya ya. bisa membedakan yang Oke, mana oke, yang oke. baik, yang mana yang buruk loh. Sekarang saya sampaikan kuncinya ya. Saya sampaikan kunci ilmunya. Apa bedanya tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia tuh? Mengikut Al-Qur'an ya, mengikut Al-Qur'an, perbedaan hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia adalah ilmu tuh. Ilmu bedanya. Allah hanya mengajarkan ilmu kepada manusia. Apa arti ilmu, Bang? Bahasa Arab itu. Ilmu itu mengetahui. Ya, Dia mengetahui. mencintakan tentang anjing tadi kan dia lo mengetahui tuannya. Berarti ada ilmunya loh. Tapi akal nggak ada. Bahasa Arabnya ilmu memang. Bahasa Indonesia mengetahui loh. Hati-hati kita. Itu Dengar makanya. dulu. Dengar dulu, saya membawa dalil loh, Al-Quran loh. Nanti saya Tidak. tanya ayat berapa, marah Bang sama saya. Mana ayatnya? Kalau saya Abang jawab bawa Quran. Oke. Kalau enggak, Ditanyakan ayatnya ya. Oke, ditanyakan ayatnya. Apa dia? Enggak jelas sekali dia. Jangan sampaikan tentang Al-Quran dulu. Oke. Ini secara Ayatnya menurut berbunyi kita saja. begini, ya. Ayatnya berbunyi begini. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Itu bunyinya itu. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran Allah mengajarkan ilmu kepada hewan, nggak ada. Atau Iya. Allah mengajarkan ilmu kepada tumbuh-tumbuhan, nggak ada. Dua ayat dalam Al-Quran Allah mengajarkan ilmu kepada manusia melalui kalam satu. Satu lagi, Iqra. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia yang dikehendakinya. Dua ayat di dalam Al-Quran itu Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Jadi apa bedanya manusia, hewan dan binatang tuh? Bedanya ilmu. Bedanya ilmu tuh. Tadi Manusia Abang berilmu. tapi tidak ada akal orang itu, Bang. Akal Manusia tidak ada, berilmu. Bang. Nanti kita bahas akal ya. Nggak Manusia ada. itu Jangan Abang bilang berilmu. lagi hewan, tumbuh-tumbuhan tidak ada akal, Bang. Sampai dimanapun saya pertanggungjawabkan ini, Bang. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kita nanti kita diskusi ya. Iya, tidak ada. Jadi yang membedakan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan manusia itu adalah ilmu. Karena ilmu hanya diajarkan oleh Allah kepada manusia tuh. Tidak ada Allah mengajarkan ilmu kepada hewan, tumbuhan, tidak ada. Ya. Jadi satu lagi, begini loh sahabat Kasri ya. Pikiran manusia itu tidak akan berfungsi sama sekali kalau akalnya tidak ada tuh. Kamu memikirkan apa, akalmu lo nggak ada. Kamu itu memikirkan apa, ilmumu lo nggak ada. Jadi manusia itu kalau tidak ada ilmunya, dia mau memikirkan apa, pengetahuannya nggak ada. Ketika manusia tidak berpengetahuan,
apapun dia nggak punya sama sekali itu pengetahuan. Terus pertanyaannya, dia memikirkan apa? Jadi pikiran itu ada karena ada pengetahuan. Pikiran itu ada karena ada pengetahuan tuh. Ya. Jadi pengetahuan itu hanya diberikan kepada manusia. Nah, akal ini pengetahuan ya, atau ilmu itu akal. Dalil akal, dalil ilmu ya kan. Akal itu ilmu pengetahuan. Bagi saya begitu sih. Jadi itu Intinya bedanya. Bang, hewan, tumbuh-tumbuhan tidak punya akal. Itu intinya sudah final tuh Bang. Ulama mana pun udah Bang tanya, itu tuh Bang. Itulah kelebihan kita manusia itu mempunyai akal. Contoh, begini Bang, ini logika ya. Ketika saya datang ke rumah Abang, saya titiplah sepeda motor. Bang, pengobatan ini sepeda motor, saya titip sama Abang ya. Mau Bang pakai silahkan. Tapi ingat, suatu saat saya akan ambil ini, saya jemput ya. 2 tahun kemudian saya datang menjemput tadi, Bang pengobatan. Mana sepeda motor yang saya titipkan yang dulu. Karena Abang tahu bahwa itu titipan. Abang tunjukkan, betapa mengkilat, betapa bagus suara mesin itu. Mesin sepeda motornya. Abang tidak puas saya, kan bangga saya loh. Tapi di sebaliknya ketika titipan itu, sepeda motor yang saya titipkan, rusak lampunya, tidak bisa hidup, bannya pun udah pecah. Apa tidak kecewa saya? Begitu juga lah sifat mani yang dititipkan kepada Allah dalam diri kita. Ilmu, hayat, kodrat, iradat, kalam, basar. Kan gitu. Ketika kita ini tidak tahu kita bahwa ini titipan ini, sifat mani tadi, maka sembarang kita melihat ini. Sendengaran kita apa yang kita dengar, sembarang kita berkata sampai menyakitkan hati orang. Sembarang kita kuasa, diri kita kuasa, sembarang kita membuat kuasa tadi. Kenapa? Tidak tahu, kita dititipkan. Dan keinginan kesembarang saja kita. Kenapa? Merasa kita yang memiliki. Makanya ketika orang tahu bahwa itu atau sadar, tahu sama dengan sadar kan, tahu bahwa itu adalah titipan, dia akan pelihara dengan baik nanti itu. Itulah sifat manis tadi yang dalam diri kita. Dia nggak bisa miara itu nggak punya akal dong Pak Kasri. Gitu ya. Iya, harus pakai akal pikir. Makanya kalau kamu berbuat kemana-mana, ingat kamu akan mati. Kamu diberi akal loh dalam pikir, kan gitu. Iya, maksud saya kalau manusia itu barangnya rusak, nggak pinter miara barang gitu, berarti dia nggak punya akal dong gitu ya. Tidak menyia-nyiakan, tidak amanah orangnya Bang. Pakai akal dia, tapi tidak dua tadi kau berikan ada baik Bang. Satu, ketika dia bagus, Abang pengobatan bagus, saya sampai bagus kereta itu balik, sepeda motor tadi, bertambah mengkilat. Puas saya dibalik sekali, ketika titipan saya terusak, berarti dia tidak memelihara titipan saya tadi dengan baik. Tentu saya kecewa. Artinya dia nggak punya akal dong. Punya, tapi tidak dipelihara dengan baik titipan tadi, kan gitu Bang. Namanya kalau kita tahu titipan kan harus kita pelihara, kan gitu Bang. Itu akal apa perasaan tuh? Akal Bang, akal dan pikir. Ini si kasih apa kan akal itu Bang. Perasaan misalnya beda, gini, rasa beda. Misalnya contoh. Iya. Bang Kasri nyetipin mobil sama saya nih, ya kan? 1 tahun. Saya karena Bang Kasri mau pergi ke luar negeri. Terus, ya kan, dititipin mobil nih Mercy sama saya. Terus saya kan bodo amat punya orang ini, saya pakai aja tuh sembarangan gitu kan? Itu udah. Itu kan perasaan saya kan saya nggak mau lematin punya Bang Kasri inilah nggak usah saya urus, pakai aja, gitu kan? Ya kan? Nah, setahun kemudian Bang Kasri datang gitu, datang ke saya. Kenapa ini mobil ancur-ancuran kan gitu? Saya bilang, itu pun punya kau, saya bilang gitu. Itu perasaan apa akal? Tidak. Itu ketika tidak dipergunakan dengan baik titipan tadi, tidak amanah. Maka kita cuma jadi supaya amanah. Ini kan sifat mani titipan yang dalam diri kita. Nah kan amanah itu kan ada di dalam kolbu, bukan di dalam akal. Maksudnya itu kan tadi analoginya Bang. Amanah itu apa? Ya. La hayyul la alimul la samiul la basirul la qadirul la muridul la mutakaliman bil haq illallah. Tiada hidupku kan gitu.
Tiada kuasa Itu saya- kita kan tidak ada mentiadakan Itu yang diri tadi, begituan Pak. saya kagak paham itu, yang begituan tanya Bang Pengobatan tuh. Itu ke dalam, Bang, ke dalam, masuk ke dalam dia. Iya. Makanya Iya. kita itu punya Iya, Bapak. akal. Hanya manusia kelebihannya apa diciptakan Allah punya akal. Itu aja. Tapi yang paling cerdas itu mah ikan paus loh Pak. Kalau mau Pak Kasih, yang Ya, paling betul. cerdas makhluk di bumi itu ikan paus. Betulan dah. IQ-nya. IQ-nya itu yang paling pintar itu malah bukan Instingnya manusia, kuat. malah Instingnya ikan kuat. paus. Iya, instingnya kuat. Tapi dimakannya. Kemarin itu apa? Apa itu yang pawang ikan paus kena makannya perempuan tuh. Habis. Oh itu mah memang berarti dia nggak pakai itu perasaan. Kan ada kan dia setiap hari. So kan Ada, setiap hari, tiap hari. ada, Perempuan ada, kena ada. makan. Stres, kabarnya itu. lagi stres dia. Emang gitu. lagi aja gabut aja kali ikan paus. Iya, lagi stres itu apanya? Pausnya. Gabut. Sama dengan manusia ketika stres kali kan membunuh dia kan gitu. Kenapa? Ya berarti Akal sehatnya posisinya- dapat lagi. posisinya naik turun dong kalau gitu. Naik turun kan, kadang dipakai, kadang enggak kan gitu. Nggak harus dipakai seterusnya itu. Kemana Kadang saja pintar, kita kadang pakai. blow on gitu ya, enggak gitu. Kadang kan kenapa tidak terpikir oleh kau kan gitu, tidak dipakai tadi kan itu loh. Kan itu. Iya, ya oke. Iya. Tapi itulah hak mutlak yang diberi Allah kepada kita. Ya akal. Makanya kita kamu akan mati. Makanya Allah beri kita akal dan pikir untuk pembeda, pembeda yaitu membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk melalui Iya, petunjuk Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk jalan. Kita yang berjalan pelaku. Al-Quran itu kan petunjuk semua, petunjuk. Iya. Kita pelaku. Tapi kalau kata Bang Pengobatan, Al-Quran bukan petunjuk. Petunjuk ladillah sudah linnas. Katanya begitu. Sudah jelas itu petunjuk. Emang nih Bang Pengobatan, nggak jelas lu. Udah jelas itu, udah final itu petunjuk. Furqan, pembeda, petunjuk, kan gitu. Ya lanjut siapa lagi kira-kira? Ya Bang, lanjut aja Bang sama Bang Pengobatan. Ya, Dia itu iya sahabat Erik, saya jadi bingung sama sahabat Kasri ini gitu. Kalau kita katakan hewan itu nggak ada akalnya kan. Tadi udah disampaikan tentang ikan lumba-lumba kan. Cerdas ikan lumba-lumba itu gitu. Tidak ada bang, abang tanya nanti ulama mana saja. Udah final itu bang, manusia itu yang punya akal dan pikir bang. Loh. Banyak insting sama ulama orang itu Bang. nggak bisa jadi Lalu- pegangan loh Pak. Makasih ulama itu kan kadang banyak yang ada break juga gitu. Allah. Nanti kita cari hadisnya ya. Iya maksudnya kalau jangan pegangan sama ulama. Manusia ulama kan kelebihannya akal. Pak Kasri ini sama dengan polisi Indonesia ini. Tangkap Iya, dulu Pak. yang jelas, nanti kita cari dalilnya katanya. Nanti kita mungkin beberapa polisi India. Makanya nafsu tadi, Ya, jiwa polisi tadi, Indonesia tuh. jiwa atau nafsu, Tangkap dulu. ya nanti manusia kita yang dalilnya. punya. Tangkap Nggak dulu. apa-apa, katanya. persepsinya Pak Kasri ya boleh saja nggak masalah. Iya. Nah, Cuma- saya tidak goyang di Jangan situ bang. pakai- Manusia itu lebihnya Ya, dari masalah. kasih Tuhan apa? Akal dan pikir. Apalam takunu takilun kan gitu. Tapi Pak Kasri jangan pakai dalil ulama, dalilnya ya Quran dan Sunnah gitu maksud saya. 4 pedoman bang. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itulah pedoman kita dalam Betul. beragama. Kalau itu Al-Quran, yang dua itu bisa hadis, melenceng Pak. ijma, qiyas bang. Loh Quran dan Sunnah Pak. Iya, dari Quran. mana dapat kita Quran dan Sunnah kalau ada para ulama yang terdahulu loh? Iya ulama juga manusia Pak, setan juga itu. Iya. Ulama pewaris Nabi tadi kan gitu. Maksudnya Pak Kasri itu pegangannya Quran dan Sunnah aja, nggak usah ulama. Tidak, saya Ulama 4. Nggak, saya 4 bang. Al-Quran, empat. hadis, ijma, qiyas. Oh, Iya. masalah kan ulama kan setan juga Pak, banyak yang ngawur. Jangan kita menafikan. Macam mana ulama tuh? Enggak menafikan, ini kenyataannya Jangan begitu. kita menafikan ulama. Tanpa ulama kita ada apa-apanya loh. Tidak tahu apa-apa. Kan tentang Islam. saya bilang banyak juga yang setan, berarti bukan semua. Gitu. Iya. Jadi macam mana kita bikin? Al-Imam Maksudnya Al-Ghazali, maksud saya, Abdul Qadir Jalani, Ibnu Arabi, banyak lagi kan gitu.
ulama-ulama pakai terdahulu. pakai pakai dirinya sendiri Pak Kasri gitu loh, jangan Kalau si jangan